Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya agar kita merasakan sampai sekarang ini beribu-ribu nikmat yang kita rasakan. Yang kedua, salawat beriringkan salam tak jemu dan tak bosan. Dialah anak Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah menggulung tikar kemusyrikan dan membentang tikar keislaman yang kita rasakan seperti sekarang ini. Baiklah, saya akan mengisi tugas ceramah yang berjudul mewujudkan perisai umat. Sampai saat ini sudah ribuan kaum muslimin di Gaza, Palestina, saudara-saudara kita dibantai secara keji oleh Zionis Yahudi, Zionis Israel. Di media sosial banyak sekali foto-foto dan video-video yang mengerikan, ribuan korban yang berjatuhan, termasuk foto-foto dan video-video anak dan bayi-bayi yang amat menghayat hati. Banyak sekali yang terluka parah sampai kepala pecah, badannya putus dari tubuhnya, dan hingga tangannya lepas dari tubuhnya. Beberapa bayi bahkan kepalanya terlepas juga dari badannya. Semua akibat bom-bom yang dijatuhkan secara membabi buta dan tanpa henti oleh Zionis Yahudi, Zionis Israel, laknatullah. Menyaksikan pembantaian keji atas umat Islam untuk kesekian kalinya, para pemimpin dunia kembali bungkam. Hanya sedikit yang bersuara. PBB dan lembaga-lembaga HAM dunia juga lebih banyak diam. Demikian pula para penguasa muslim. Mereka seolah-olah membabi buta dan tuli, padahal jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an. Yang artinya, siapa saja membunuh satu orang bukan karena itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 5, surah kelima ayat 100, ayat 32. Apalagi jika yang terbunuh adalah seorang muslim, ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kehancuran di dunia ini. Baiklah, berikut ada dua yang kita bahas pada video singkat ini. Yang pertama, jihad, amalan utama. Selain wajib, jihad termasuk untuk membela kaum muslimin dan muslimat, apalagi di Palestina maupun dimanapun kaum muslimin dijajah dan diperangi, adalah amalan utama bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallahu ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtalun. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dari harta mereka dengan bayaran surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 111. Keutamaan dari jihad pun telah ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Di antara sebagaimana sabda beliau, Muwaqqifu sa'ata fi sabilillahi khairu fi qiyam Lailatul Qadri indal hajaril aswad. Yang artinya berjaga-jaga 1 jam di medan jihad fi sabilillah adalah lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. Hadis riwayat Ibnu Hibban wal Baik Naki. Karena itu sudah selayaknya kaum muslimin, khususnya para tentara mereka,
merindukan jihad fisabilillah. Saat ini kesempatan untuk meraih keutamaan jihad itu terpampang jelas di depan mata di bumi Palestina. Baiklah, berikut yang kedua adalah umat butuh khilafah. Faktor nasionalisme sebagaimana yang telah dijelaskan tidak mudah bagi kaum muslimin, khususnya tentara mereka, bahkan negeri-negeri Arab sekalipun, untuk berjihad di bumi Palestina. Karena itu kaum muslimin sedunia sejatinya membutuhkan pemimpin, sosok pemimpin seperti khalifah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Sebabnya jelas sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal imamu jannatun yuqatalu min waraihi wa yattaqa bihi, yang artinya imam atau khalifah itu laksana perisai, kaum muslimin berperang di belakang dia dan dilindungi oleh dirinya. Hadis riwayat Muslim. Apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di atas dibuktikan dalam sejarah oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah, menjelaskan salah satu sebab penaklukan kota Umayyah, salah satu sebab penaklukan kota terpenting bagi Imperium Romawi saat itu selain Konstantinopel pada tanggal 17 Ramadan 2223 Hijriah. Diceritakan bahwa penguasa Umayyah yang kafir telah menawan wanita mulia keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Wanita itu disiksa dan dinistakan hingga berteriak dan menjerit meminta ampun pertolongan. Alhasil, sekali lagi kaum muslimin, kita sebagai umat muslimin sedunia memang butuh seorang khalifah sebagai perisai mereka, apalagi saat di Palestina. Semoga saja umat muslim di seluruh dunia segera memiliki khalifah yang dipimpin oleh seorang pemberani yang mengayomi seperti Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Khalifah lah yang akan menaklukkan Amerika, Eropa, Rusia, Cina, dan Zionis Yahudi, khususnya Zionis Yahudi, Israel. Khalifah pula yang akan menyatukan berbagai negeri Islam, menjaga kehormatan kaum muslimin, dan menolong kaum tertindas dimanapun umat Islam ditindas akan dibangkitkan. Apalagi ada khalifah, ada pemimpin kita. Insya Allah masa yang mulia itu akan segera tiba. Sebabnya hal itu memang telah diterapkan memang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang summa takunu khilafatu ala minhajin nubuwah, yang artinya Rasul bersabda, kemudian akan datang kembali masa khalifah yang mengikuti metode kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Hanya saja kabar gembira dari Rasulullah SAW ini tak cukup disambut dengan sukacita, namun harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan oleh seluruh kaum muslimin seluruh dunia, termasuk Palestina, apalagi Indonesia. Tentu agar khalifah yang telah Rasulullah SAW janjikan segera wujud dalam kenyataan. Hikmah yang kita ambil dalam pelajaran kali ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, man ajila indahul mu'minun falam yansuruhu wa huwa qadiru ala an yansuruhu adallahu azza wa jalla ala ru'usihi khalaiki yaumil qiyamah, yang artinya siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihinakan di hadapannya, tetapi dia tidak menolong mukmin tersebut padahal dia mampu, Allah pasti menghinakan dirinya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Semoga apa yang terjadi di Palestina sekarang, di tempat saudara-saudara kita, semoga mereka Allah memberi perlindungan dan Allah kuatkan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita doakan untuk saudara-saudara kita
yang ada di Palestina. Semoga mereka dikuatkan dan dilapangkan dada mereka atas ujian yang Allah berikan. Mari kita doakan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir afkarana wa nawwir hayatana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura hadzal Palestin wa umura jami'il muslimin wal muslimat ma damatis samawati wal ard. Allahumma ansur mujahidin alladziina yujahiduna fil Palestin. Allahumma ansur mujahidin alladziina yujahiduna fil Palestin. Allahumma ansur mujahidin alladziina yujahiduna fil Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa kulli buldil muslimina ammah wa khususan Indonesia khassa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari doa-doa kita bisa tersampaikan oleh saudara-saudara kita, menjadi pertolongan bagi saudara-saudara kita. Kita harus mendukung dan mensupport apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk membela Islam, membela agama kita oleh kebiadaban Yahudi atau Zionis Israel. Sampai sini saja video singkat atau ceramah singkat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena yang salah datang dari diri saya sendiri dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.